Pengertian sistem ekresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas, berkeringat, buang air kecil, atau urin. Sistem ekresi membantu memelihara homeostasis dengan 3 cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, dan mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan zat tubuh. Zat sisa metabolisme adalah hasil pembongkaran zat makanan yang bermolekul kompleks. Zat sisa ini tidak berguna lagi bagi tubuh. Sisa metabolisme antara lain CO2, H2O, NHS, zat warna empedu, dan asam urat. Fungsi sistem ekresi: 1. Membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. 2. Mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi. 3. Mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal. 4. Homeostasis. Organ-organ dan fungsinya pada sistem ekresi. A. Ginjal. 1. Struktur ginjal. Alat pengeluaran atau ekresi utama pada manusia adalah ginjal. Ginjal atau buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan berjumlah 2 buah. Bobot kedua ginjal orang dewasa antara 120 sampai 150 gram. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. 2. Fungsi ginjal. 1. Menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. 2. Mengekresikan zat yang jumlahnya berlebihan. 3. Penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. 4. Menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. 5. Menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah, SDM, di sumsum tulang. 3. Kerja ginjal. A. Proses pembentukan urin. Ginjal berperan dalam proses pembentukan urin yang terjadi melalui serangkaian proses, yaitu penyaringan, penyerapan kembali, dan pengumpulan. 4. Kandungan urin. Urin yang normal mengandung bahan-bahan yaitu air, urea, anomia, yang merupakan sisa-sisa pembongkaran protein, garam-garam mineral, terutama garam dapur, NaCl. Zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin. Zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin D, vitamin C, obat-obatan, dan hormon. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar dari individu yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut antara lain hormon antidiuretik atau ADH, hormon insulin, jumlah air yang diminum, dan faktor cuaca. 6. Gangguan pada ginjal. A. Batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi dengan gejala pengumpulan batu ginjal karena terjadi stagnasi urin. Biasanya terjadi pada orang yang kurang minum, sehingga terjadi pengumpulan serta kristalisasi zat-zat yang seharusnya dibuang dari ginjal ke luar tubuh. Batu ginjal merupakan batu yang terbentuk dari asam urat, kalsium, fosfat, asam oksalat, dan lain-lain yang terbentuk di dalam ginjal. B. Gagal ginjal. Gagal ginjal adalah penyakit yang menyebabkan tidak terbentuknya urin atau anuria, sehingga apabila sudah akut, parah dapat menyebabkan nefritis, pendarahan, dan jantung berhenti bekerja atau berfungsi secara tiba-tiba. Ginjal bisa kehilangan fungsinya sehingga tidak bisa mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh, bahkan zat-zat yang masih bisa dipergunakan tubuh seperti glukosa dan protein bisa ikut keluar dari dalam tubuh. C. Nefritis. Nefritis terjadi karena infeksi oleh bakteri Streptococcus pada nefron. Bakteri ini masuk melalui saluran pernapasan yang dibawa oleh darah ke ginjal. Akibat infeksi ini, protein dan sel-sel darah akan keluar bersama urin. D. Sistis. Sistis adalah gangguan kelainan pada ginjal manusia yang berupa radang pada membran mukosa yang terjadi pelapisan kandung kemih. D. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus terjadi karena di dalam tubuh kekurangan hormon antidiuretik atau ADH,
sehingga volume urin yang dihasilkan dapat mencapai 30 kali volume urin normal. Akibatnya, penderita menjadi sering buang air kecil. F. Albuminaria. Penyakit ini disebabkan oleh kegagalan proses penyaringan protein, sehingga urin mengandung protein. G. Diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes mellitus dapat disebabkan karena kekurangan insulin. Akibatnya, kadar glukosa darah meningkat. H. Anuria. Anuria merupakan kegagalan ginjal karena kerusakan di glomerulus, sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita. B. Kulit. Kulit merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh. Selain berfungsi menutupi permukaan tubuh, kulit juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Zat sisa yang dikeluarkan melalui kulit adalah zat dan garam-garaman. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari, epidermis, lapisan kulit jagat, dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah. B. Fungsi kulit. 1. Organ pengantar panas. Suhu tubuh seorang adalah tetap, walaupun terjadi perubahan suhu lingkungan. Hal ini dipertahankan karena penyesuaian antara panas yang hilang dan panas yang dihasilkan, yang diatur oleh pusat pengantar panas. Pusat ini segera menyadari bila ada perubahan pada panas tubuh, karena suhu darah yang mengalir melalui sumsum lanjutan atau modula oblongata. 2. Perlindungan jaringan. Melindungi jaringan-jaringan sel yang terletak di bawahnya. Terdapat pengaruh-pengaruh luar. 1. Melindungi jaringan-jaringan sel terhadap pukulan. 2. Mencegah penguapan air karena pengaruh suhu luar. 3. Mencegah masuknya kuman-kuman penyakit. 3. Tempat penyimpanan. Kulit dan jaringan di bawahnya bekerja sebagai tempat penyimpanan air dan tempat penyimpanan lemak yang utama pada tubuh. 4. Indra peraba. Rasa sentuhan yang disebabkan oleh rangsangan pada ujungnya saraf di dalam kulit berbeda menurut ujung saraf yang dirangsang. Perasaan panas, dingin, sakit, semua ini perasaan yang berlainan. 5. Alat pengeluaran. Kulit mengeluarkan zat-zat sampah yang terdapat dalam keringat. Keringat adalah pengeluaran aktif dan kelenjar-kelenjar di bawah pengendalian saraf simpatif. Keringat terutama berisi larutan garam dengan konsentrasi kira-kira 1/3 dari yang ada di dalam plasma. 6. Pembentukan vitamin. Tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Kulit atau integumen adalah organ utama yang berurusan dengan pelepasan panas dari tubuh. Banyak panas juga hilang melalui paru-paru dan sebagian kecil melalui tinja, feses, dan air kemih atau urin. C. Proses pembentukan keringat. Bila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. D. Kelainan pada kulit. Kelainan pada kulit yang banyak dialami oleh para remaja adalah jerawat. Ada 3 tipe jerawat, yaitu A. Komedo, B. Jerawat biasa, atau C. Jerawat batu atau jerawat jagung. E. Reseptor. Reseptor yang terdapat dalam dermis yaitu A. Reseptor sentuhan, B. Reseptor suhu atau termoreseptor, C. Reseptor tekanan. F. Kelenjar yang terdapat dalam dermis. 1. Kelenjar peluh, 2. Kelenjar sebum. C. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kilo. Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat, termasuk racun, seperti hati menerima kelebihan asam amino yang akan diubah menjadi urea bersifat racun. Hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang merusak menjadi empedu. D. Paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Paru-paru sebenarnya merupakan kumpulan gelombang alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut dengan selaput pleura.
Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tanpa paru-paru, manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O.